Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, sebelum kita memulai permenungan kita pada hari ini, marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 18 ayat 35 sampai dengan 42. Dimuliakanlah Tuhan. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, ibu bapak, dan saudari-saudara yang terkasih di dalam Kristus Tuhan, kita baru saja mendengar Injil pada hari ini, di mana Yesus menyembuhkan orang buta. Hal yang menarik dari bacaan pada hari ini adalah bahwa dari pihak orang sakit yang menyadari dirinya bahwa ia ingin disembuhkan, si buta ini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah penyembuh yang ulung. Dan saya rasa dia telah mendengar berita mengenai Yesus yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di sini kita hendak melihat dan juga hendak diperlihatkan oleh Santo Lukas atau penginjil Lukas pada hari ini bahwa kesembuhan seseorang itu pertama-tama keluar dari orang yang sakit atau iman yang dalam terhadap Tuhan sendiri. Bayangkan di mana Yesus yang tergerak oleh belas kasihan bisa menyembuhkan orang yang sakit atau buta pada hari ini. Dan pengalaman kesembuhan itu tidak membuat orang buta itu lari dari Yesus. Malah dia memuji-muji Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita mungkin menemukan kejadian yang seperti ini, bahwa ada begitu banyak orang yang mengalami kesembuhan, entah disadari ataupun tidak, tetapi melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, Yesus selalu berada bersama kita dan siap sedia menyembuhkan kita. Namun seringkali kita tidak menyadari hal itu. Dan kita percaya apabila permohonan kita itu pada hari ini dimohonkan dan pada saat itu juga dikabulkan.
baru kita menyebut itu sebagai mujizat. Namun mujizat terbesar adalah bahwa kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dan walaupun kita sering tidak percaya, tetapi Tuhan senantiasa mau hadir dan juga mau menyembuhkan kita dari segala macam penyakit yang kita derita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, belajar dari pihak si buta, kita senantiasa menyadari bahwa kita ini seringkali lalai dalam menghayati iman kita akan Kristus. Seperti orang buta tadi, dia hanya mengandalkan pendengaran, namun imannya sangat kuat akan Yesus Kristus yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, marilah kita senantiasa memupuk iman dan kepercayaan kita dalam situasi apapun, terutama di situasi seperti yang kita alami sekarang ini. Walaupun kita sulit kemana-mana, namun kita tetap percaya dan yakin bahwa peristiwa yang kita alami sekarang akan berakhir. Dan itu pun tidak akan bisa kalau kita tidak senantiasa berdoa dan memohon kepada Tuhan akan berlalunya wabah virus corona ini. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, walaupun dari rumah, mari kita senantiasa berdoa, memohon dengan tekun dan penuh keyakinan supaya derita yang kita derita sekarang ini akan cepat berlalu. Semoga Allah Bapa membantu kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan